Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Setelah kemarin kalian menjalani PTS penilaian tengah semester, pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu suhu dan perubahannya. Nah, pada pembahasan di bab ini kita akan belajar dua hal, yaitu cara mengetahui suhu dan perubahan benda akibat daripada suhu tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita tentang cara mengetahui suhu suatu benda, maka kalian harus memperhatikan dulu sekitar kalian. Nah, misalnya kalian perhatikan berapa sih suhu daripada air yang mendidih? Kapan seorang manusia itu dikatakan demam? Pada suhu berapa dia dikatakan demam? Atau pada suhu berapa air itu membeku? Nah, dengan memperhatikan hal-hal di sekitar kita tadi, kita akan bisa menemukan bahwa sebenarnya suhu itu sangat sering sekali dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih mengetahui suhu suatu benda, maka sebenarnya kita bisa menggunakan indera perasa, karena memang indera perasa kita itu bisa merasakan panas dan juga dingin. Nah, tapi pertanyaannya, apakah indera itu merupakan pengukur panas atau dingin Anda? Nah, nanti kan akan temukan jawabannya kalau kalian itu berani mencoba mencelupkan tangan kalian itu pada air dingin, air panas, dan juga air biasa. Maka kalian akan menemukan bahwa ternyata indera perasa kita itu tidak bisa digunakan untuk mengukur panas dan dingin karena tidak akurat. Nah, sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara mengetahui suhu suatu benda, maka ada baiknya kita memahami dulu istilah apa itu suhu. Nah, suhu suatu benda itu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat lebih panas atau lebih tinggi daripada benda yang dingin. Untuk kemudian mengetahui suhu suatu benda, ada alatnya anak-anak. Nah, apa alatnya? Alat itulah yang kemudian kita sebut dengan termometer. Nah, ternyata termometer ini ada jenisnya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan termometer jet cair. Nah, ini termometer jet cair ya gambarnya. Jadi secara umum benda-benda yang ada di alam itu akan memuai, atau kemudian ukurannya itu akan bertambah besar jika suhunya naik. Nah, kenyataan ini itu dimanfaatkan untuk membuat termometer dari jet cair. Ya, cairan itu diletakkan pada tabung kapiler seperti ini ya, dari kaca yang memiliki bagian penyimpan reservoir atau kita menyebutnya labu nih di ujung ya. Nah, jet cair yang digunakan pada umumnya itu adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Nah, raksa itu memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Nah, selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, yaitu pada suhu negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Nah, bagaimana dengan alkohol? Alkohol untuk mengisi termometer biasanya diberi warna biru atau kita beri warna merah. Nah, untuk alkohol rentang suhu yang dapat diukurnya itu bergantung jenis alkohol yang digunakan. Jika menggunakan toluen, itu rentangnya negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Sedangkan etil alkohol itu rentangnya negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, tetapi alkohol itu tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, itu untuk termometer jet cair. Nah, kemudian ada yang disebut dengan termometer jet padat. Nah, kalau termometer jet padat ini seperti ini ya. Nah, bentuk gambarnya. Nah,
Biasanya termometer zat padat ini itu ada di laboratorium. Konsepnya itu sama seperti termometer zat cair, cuman bedanya pengisinya saja. Kalau termometer zat cair ini isinya raksa tadi ya, alkohol, itu zat cair, sedangkan termometer zat padat itu isinya adalah zat padat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan termometer kristal cair. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada yang disebut dengan termometer gas seperti ini. Ini juga ada termometer digital. Ini kita bisa juga menyebutnya sebagai termometer badan yang memang digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang bisa tertulis di sana itu adalah antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Ini sama juga ya, pipa di bagian bawahnya ini itu dibuat sama seperti halnya termometer zat cair, ada semacam reservoir ya, alat untuk mengukur yang disebut pelambung. Nah, kalau yang termometer zat padat logam ini itu suhunya itu akan berubah jika kemudian dia didekatkan dengan benda yang panas atau benda yang dingin, karena memang logam itu juga bisa memuai sebagaimana alkohol dan juga raksa tadi. Nah, karena logam yang satu itu akan memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau termometer kristal cair ini dia itu terdapat kristal cair ya, yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Nah, ini ya, yang warnanya berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh atau bisa juga suhu akuarium atau yang sejenis dengan itu. Nah, ini ya. Nah, ini termometer gas, ini juga konsepnya sama seperti zat cair dan juga zat padat, cuman bedanya ini menggunakan media gas. Nah, itu adalah jenis-jenis termometer ya, ada 5 termometer zat cair, zat padat, kristal cair, gas, dan juga digital. Nah, kemudian ternyata termometer itu memiliki skala. Kalau kita bertanya ya, berapa sih suhu tubuh manusia yang normal atau yang sehat? Nah, kamu bisa menjawab bahwa suhu tubuh manusia yang sehat itu 37 derajat Celcius. Nah, jadi salah satu contoh daripada kegunaan termometer itu juga adalah mengukur suhu tubuh. Nah, yang paling sering kita gunakan itu adalah derajat Celcius atau skala Celcius. Nah, tahukah kalian bahwasanya selain Celcius ternyata suhu itu juga memiliki satuan lain, yaitu Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Jadi di dalam termometer tadi itu ada skala-skala tertentu untuk Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ini itu adalah nama penemunya ya, nama penemu termometernya. Nah, maka untuk Kelvin itu dia adalah satuan internasional ya, SI, skalanya suhu satuan internasional, dan biasanya skala Kelvin itu menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Nah, perbedaan antar skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer di masing-masing tadi. Nah, coba kalian perhatikan ini di depan ya, ada Reaumur, titik tetap atasnya adalah 80 derajat, sedangkan titik tetap bawahnya adalah 0. Celcius itu titik bawahnya itu adalah 0, sedangkan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Fahrenheit itu titik tetap bawahnya 32 derajat, sedangkan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Nah, kalau Kelvin itu rentangnya adalah 273 batas bawahnya, sedangkan batas atasnya adalah 373. Nah, maka dengan menggunakan penggunaan matematika, kita bisa membandingkan skala suhu.
antara skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini ya rentangnya itu adalah Celsius itu 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, sedangkan Kelvin itu 100. Nah, maka skala Celsius kalau dibandingkan dengan skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan juga skala Kelvin, itu bisa kita simpulkan adalah Reaumur itu 4, Celsius 5, Fahrenheit 9, dan Kelvin itu adalah 5. Nah, dengan tetap kita memperhatikan titik bawah, nah, dibandingkan mulai dari 0 semua. Nah, maka kita bisa melihat di sini ada perbandingannya dalam tabel ini khusus untuk Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, maka kalau diketahui derajat Celsius, maka untuk mengetahui derajat Reaumurnya itu menggunakan perbandingan 5/4. Kalau diketahui derajat Reaumur, yang ingin kemudian ditemukan adalah berapa derajat Celsiusnya, maka menggunakan perbandingan 4/5. Untuk Fahrenheit, ini 9/5. Nah, apabila yang diketahui adalah derajat Fahrenheitnya, untuk mengetahui derajat Celsiusnya adalah kita tambahkan dengan 32, karena dia tadi titik bawahnya tidak sama dengan 0 tapi 32, maka harus ditambahkan dengan 32. Tapi kalau kita ingin menemukan derajat Celsius, nah dari derajat Fahrenheit, maka dikurangkan dulu 32 untuk kemudian menjadikan dia 0, baru dikalikan dengan 5/9. Untuk Reaumur itu 4/9 juga sama ya, dikurang 32. Dan yang terakhir adalah 9/4 derajat Reaumur itu ditambah dengan 32. Nah, itu untuk Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, sedangkan untuk Kelvin itu cukup dikurangkan 273 untuk Celsiusnya atau ditambahkan dengan 273. Jadi apapun suhunya itu semuanya harus dijadikan Celsius dulu, baru dihitung ke Kelvin. Nah, ini adalah cara mengkonversi termometer. Jadi skalanya adalah tadi ya, Reaumur 4, Celsius 5, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Jadi dia sama nanti dengan Celsius. Nah, makanya di sini menggunakan untuk Kelvin menggunakan perbandingan bersama dengan Celsius, skala Celsius. Ini contoh soal ya. Coba konversikan suhu-suhu berikut. 100 derajat Reaumur itu berapa Celsius? Nah, maka cara menghitungnya tadi seperti contoh itu adalah 5/4 dikalikan dengan derajat Reaumur. Nah, tinggal kita kalikan 5 kali 100 sama dengan 500 dibagi 4, nanti ketemu angka 125 derajat Celsius. Nah, atau ini Fahrenheit ya, yang dicari itu adalah Reaumur. Bukan, Celsius ya. Celsius yang dicari adalah Fahrenheit. 9/5 derajat Celsius itu nanti ditambahkan dulu 32, baru ketemu nanti Fahrenheit. Nah, jadi 50, 9/5 dikali 50, baru hasilnya nanti ditambah 32, ketemu angka 122 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ketiga, Fahrenheit itu dicarinya derajat Reaumur. Tinggal dibalik ya, 4/9 itu dikalikan dulu dengan 104 dikurang 32. Jadi 104 kurang 32 baru dikali 4/9, nanti ketemu angka 32 derajat Celsius. Nah, yang terakhir itu Celsius dengan Kelvin. Nah, itu tinggal dikurangkan tuh, 200 dikurang 273. Hasilnya negatif 73 derajat Celsius. Nah, itulah kira-kira pembahasan soal tentang bagaimana mengkonversikan suhu-suhu. Nah, nanti kita akan belajar akibat yang akan ditimbulkan dari perubahan suhu di minggu berikutnya. Nah, silahkan untuk pembahasan jenis termometer dan juga mengkonversi daripada termometer, derajat termometer ini, kalian boleh bertanya lagi untuk memperjelas ke Ibu. Nah, cukup
Cukup sekian dulu, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.